Pancasila, apapun pendukungmu. Ya, tanah 400 hektar BOP yang informasinya akan segera dikelola atau digarap oleh BOP itu sendiri. Ya. Kira-kira seperti apa tanggapan ya, dari Pak John selaku pengamat politik, ya, pengamat sosial dalam sikap yang diambil oleh BOP? BPO LBF. Tahu LBF? Ya, Labuan Bajo Flores. yes. Nah, sebenarnya kalau saya melihat dari sisi nama saja sudah salah. Jadi kalau mau ada dua arti di sini. BPO arti LBF-nya, LBF Labuan Bajo Flores. Ya. Dalam bahasa Indonesia itu Labuan Bajo di Flores. Satu. Labuan Bajo di Flores. Labuan Bajo di Flores. Berarti pengembangan pariwisata itu di Labuan Bajo. Labuan Bajo yang di mana? Yang di Flores. Nah, satu. Yang kedua, kalau kita melihat penjelasan dari Perpres 32 2018, ternyata itu hanya nama. Di dalamnya itu bukan hanya Labuan Bajo. Ada Bajawa, ada Ende, ada Maumere, ada Larantuka dan sekitar. Maka dari sisi nama, kalau menurut saya itu dari awal mula sudah salah. Sepertinya di Labuan Bajo saja. Seharusnya paling tepat itu BPO F. Flores. F saja. F. Jangan LB. Ya. LB ada apa di sini? Bahwa di sini ada komodo ya sudah, memang benar. Tetapi dari nama saja sudah salah. Itu pertama. Yang kedua, siapa yang mengusulkan nama LB? Tahu tidak? Tidak tahu. Tentu para perancang-perancang, para perencana. Ya. Dan perencana ini juga saya pikir dia tidak tahu Flores itu di mana, Labuan Bajo di mana, sehingga dia hanya tahu Labuan Bajo di Flores. Seperti apa kultur Ya. budaya di sini? Kultur budaya juga dia tidak tahu. tahu. Nah, itu yang kedua. Soal nama tadi. Ya sudahlah, kita terima karena penjelasan di dalam Perpres 32 itu menyebutkan Flores. Hanya Labuan Bajo di dalam. Apalah artinya sebuah nama? Ya sudah, LBF Labuan Bajo Flores. Tidak apa-apa. Yang ketiga, ini poin yang penting. Mengolah hutan menjadi kota hasil itu akan berdampak. Nah, dalam pengamatan saya, si perancang ini dia hanya melihat situasi marketing, bahwa itu bagus, indah kalau dari posisi sini, ya di sini saja tepat. Artinya view ya. Ya, dia melihat view dan kondisi bagus. Untung rugi dia perhitungkan, tapi dia tidak memperhitungkan efek budaya setempat. Tidak pernah dia berpikir bahwa bagaimana manusia dirancang, manusia bisa ada di manusia bisa ada di rombok, di kafe, bagaimana bisa ada persawahan di Tompong. Dia tidak pernah berpikir tuh air itu dari mana. Kalau kita melihat dari posisi itu bahwa perancang ini sebetulnya dia tidak punya pengetahuan tentang lingkungan setempat. Itu ketiga. Keempat, kalau dikatakan oleh pejabat di sini bahwa ya kalau pada akhirnya berdampak buruk baru kita koordinasi. Nah, ini yang menjadi kekecewaan publik sekarang ini. Karena tidak bisa dikatakan begitu. Koordinasi itu sudah ada sebelum Perpres 32 2018. Pasti sudah ada. Artinya sebelum lahirnya Perpres itu ya, Tentu koordinasi sudah ada koordinasi dengan Pemda. Dan ingat, Pemda Manggarai Barat ini jangka waktunya sampai selamanya. Pemda Manggarai Barat, kecuali kalau ada pemekaran baru Pemda apalagi. Nah, Pemda Manggarai Barat dia tidak bergantung hidupnya kepada satu person bupati dalam periode 5 tahun. Jadi tidak bisa dikatakan oleh bupati sekarang bahwa
Ya, saya akan koordinasikan karena dulu belum koordinasi. Iya. Tidak ada koordinasi karena ini dari pusat. Oh, tidak mungkin. Itu impossible dalam pertimbangan kita. Setiap program dari Jakarta pasti dia koordinasi. Nah, koordinasi ini kan jawabannya iya atau tidak? Tidak. Nah, waktu itu jawabannya iya. Nah, ini dia sudah akibat benar. Nah, itu. Artinya kesimpulan akhir dari diskusi-diskusi PLC itu merujuk pada apa yang kita sampaikan tadi. Yang lahirlah kesimpulan akhir itu. Ya, sudah. Sehingga sesungguhnya kalau kita melihat, kita mencari lokasi yang tidak ada hutan. Dan di Labuan Bajo dan sekitarnya itu ada lokasi itu. Di daerah Bukit Keranga, di ada tanah Pemdas Karangan dan sekitar itu. Kenapa tidak kasih itu aja? Ya kenapa tidak koordinasi tanah itu? Kenapa tidak ambil itu? Itu kan tanah yang tidak ada hutan itu. Nah, kalau mengambil tempat itu, pantaslah sekarang publik mengkritik bahwa ini penghancuran budaya setempat, penghancuran kehidupan umat manusia di sini. Pokoknya nilai budaya, mengenai ritual-ritual mata air dan segala macam itu akan rusak semua. Padahal kita tahu nilai-nilai budaya itu adalah bagian dari Pancasila, bagian dari unsur sehingga adanya negara begitu.